Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Syarifah Mutmainah dengan akhiran NIM 352. Nama saya Aida Fatia Sabita dengan NIM 202205101182. Halo, saya Feni Puspitasari dengan NIM 202205103111. Perkenalkan, nama saya Mufati Cantika dengan NIM 202205101137. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep negara dalam Islam. Negara dalam Islam didirikan atas prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan bahwa otoritas tertinggi adalah Allah. Hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah. Dengan setiap muslim diperintahkan untuk memajukan kebaikan dan menyingkirkan keburukan. Ketaatan diberikan terlebih dahulu kepada Allah, kemudian kepada Nabi, dan terakhir kepada pemerintah, asalkan mereka bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Ketaatan kepada otoritas bersifat kondisional dan kewajiban ini berakhir jika syarat-syarat Islam tidak dipenuhi. Cara hidup yang diperintahkan hanya dapat diikuti jika komunitas muslim bebas secara politik dan ekonomi. Sehingga mereka harus berusaha untuk mendirikan negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akan menjelaskan tentang konsep negara Islam. Negara yang dikelola sesuai hukum Islam disebut Darul Islam. Jika ditaklukkan oleh non-muslim berubah menjadi Darul Harb. Umat Islam bisa melakukan jihad atau biasa disebut dengan bermigrasi. Negara Islam harus mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan kesetaraan, solidaritas, dan juga kebebasan. Ada 3 ciri penting negara Islam. Yang pertama, komunitas muslim. Yang kedua, hukum Islam. Dan yang ketiga, kepemimpinan komunitas muslim. Otoritas absolut di tangan Allah, pemimpin hanya eksekutif. Konstitusi Islam memiliki eksekutif dan yudikatif maupun legislatif. Kurang penting karena hukum sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan negara Islam dan negara sekuler. Perbedaan utama antara negara tersebut adalah salah satunya dalam Islam yang diatur oleh hukum Allah sebagaimana diwahyukan dalam Al-Quran, sedangkan negara sekuler diatur berdasarkan hukum melalui akal manusia. Kemudian, perbedaan lainnya di antara negara sekuler tersebut harus memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, negara berdaulat sepenuhnya, yang kedua, negara harus bersifat nasional, dan yang ketiga, negara harus mempunyai wilayah yang jelas. Nah, dari 3 ciri tersebut, maka suatu negara dapat sah mengklaim dirinya sebagai negara berdaulat, namun tidak dengan negara Islam. Meski berdaulat dalam hal ini, dari sudut pandang secara teoritis, tidak sepenuhnya berdaulat, karena menurut keimanan umat Islam, kedaulatan tertinggi hanya ada kepada Allah. Nah, kemudian hal ini, jika nasionalisme diartikan dalam istilah Barat, maka negara Islam adalah negara multinasional. Nah, prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara Islam ini didirikan tetapnya sama. Sebuah negara nasional muslim tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara Islam, kecuali sampai konstitusinya secara ketat memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan tertinggi yang berada di tangan Allah dan supremasi hukum lain. Kemudian, hal itu harus dipahami dengan jelas bahwa negara Islam bukanlah negara teokrasi. Oke, jadi saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami, yaitu konsep negara Islam. Jadi konsep negara Islam itu tergantung pada komunitas muslim atau para ulama yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pemerintahan dalam sebuah negara Islam. Ulama juga mengawasi segala bentuk pemerintahan dan berhak memberhentikan presiden jika dianggap lari dari syariat atau hukum Islam. Konsep negara Islam juga mengacu pada syariat Islam sebagai sumber hukum tertinggi yang memerlukan bantuan kekuasaan untuk tujuan penerapannya. Konsep negara Islam tentunya berbeda dengan negara sekuler, yang mana negara sekuler memiliki 3 ciri, salah satunya yaitu kedaulatan harus berdaulat sepenuhnya. Namun hal ini berbeda dengan negara Islam yang menganggap bahwa meskipun suatu negara ini berdaulat sepenuhnya, namun kedaulatan tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.